bekerja tapi merasa kok karir saya seperti ini ya, peluang di masuk ke karir cyber security itu banyak sekali. Kasih sertifikasi internasional gratis. Setiap detiknya terdapat ribuan serangan cyber yang mengincar data pribadi, bisnis, maupun infrastruktur penting di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri paling tidak ada 3.000 serangan setiap minggunya. Dan itu berarti juga adanya demand yang luar biasa terhadap tenaga ahli di bidang cyber security. Dan ini menjadi peluang untuk generasi baru untuk bisa terjun berkarir di bidang ini. Nah, inilah yang akan kita bahas di Inspiration Podcast hari ini bersama saya Kuncoro. Dan di tengah-tengah kita hari ini kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan tentu saja sudah tidak asing lagi di dunia cyber security. Eva Nur, founder dan CEO dari Synexis. Selamat sore Mbak Eva. Selamat sore. Terima kasih sudah diundang. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, boleh cerita-cerita sedikit dulu tentang Synexis dan program-program yang sudah Mbak Eva kembangkan. Oke, boleh sekali. Jadi sedikit menjelaskan gitu ya, apa sih Synexis, siapa sih gitu ya. Jadi Synexis International itu perusahaan keamanan siber yang sudah cukup lama. Kita itu sebetulnya 2003, tapi kita betul-betul fokus di cyber security itu 2005. Gitu. Jadi ya mau 20 tahun ya, jadi udah cukup lama. Nah, apa sih yang dilakukan di Synexis gitu ya. Jadi Synexis itu punya 3 subsidiaries gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan lain kecil yang memang di ekosistemnya Synexis International. Nah, apa saja itu? Kita itu services kita itu dimulai dari consulting kita ada, terus kemudian managed security services kita ada, kita juga ada talent development-nya, terus kemudian kita juga ada digital transformasi gitu. Jadi luasannya cukup banyak gitu ya, karena kita memang ya tadi cukup lama kita memulainya dan kita melihat perkembangan dunia cyber security ini tuh tidak melulu hanya ngomongin teknis saja gitu, jadi luas gitu. Nah, program-programnya sendiri apa saja sih di Synexis? Synexis itu punya banyak sebetulnya programnya. Dari tahun 2005 kita tuh sudah pernah membuat namanya International Conference. Kita itu mendatangkan banyak sekali pembicara-pembicara, narasumber dari luar yang ahli-ahlinya gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa transfer knowledge. Itu sudah kita lakukan dari tahun 2005. Terus kita kemudian 2015 kita ada namanya Born to Protect. Nah, Born to Protect ini menarik. Born to Protect ini adalah program bekerja sama pada waktu itu sama Kominfo, masih Kominfo namanya ya. Jadi kita bekerja dengan Kominfo, membuat program di mana program itu mengajak generasi muda yang punya keinginan untuk masuk ke karir cyber security atau anak-anak muda yang merasa wah apa nih security gitu, atau sukalah hacking gitu. Kita ajak nih mereka di program itu apa yang dilakukan. Jadi di program itu kita ajak mereka untuk ayo bergabung dengan kita ada challenge-nya. Jadi kayak CTF lah gitu ya, Capture the Flag. Jadi kita bikin Capture the Flag, kita saring lagi dari 10.000 itu mana yang memang level ada beberapa level, jadi gitu, mana yang levelnya 1, level 2, level 3 gitu pada waktu itu. Nah, sudah dapatlah 9.000 kita dari semua itu, terus kita saring lagi jadi 1.000. Nah, yang 1.000 ini kita kasih sertifikasi internasional gratis pada waktu itu.
mereka kita sertifikasikan, kita training, kita kasih bootcamp gitu. Jadi ada bootcamp di sana. Kenapa? Karena ini balik lagi kalau kita ikut training, kita sekolah gitu, yang diajarkan kan secara teori gitu. Nah, sementara di industri itu butuh sesuatu yang memang real, yang memang case-nya ada di industri. Nah, kita adakan bootcamp selama 2 minggu, di mana si 1.000 anak ini bisa akses tuh ke bootcamp-nya, demonya, hands-on-nya, gimana caranya, yaitu kalau di industri bekerja seperti apa gitu. Nah, dari 1.000 itu dipilih lagi 100 gitu. Jadi top 100-nya ini sekarang udah kerja di mana-mana gitu ya. Jadi memang itu tujuannya adalah untuk mencetak talent yang bisa langsung bekerja di industri. Karena pada waktu itu tahun 2015 masih sedikit universitas yang memang punya program cybersecurity. Itu adalah salah satu programnya Synexis. Ada satu lagi, kebetulan saya itu adalah co-founder dan ketua dari Indonesia Women in Cybersecurity. Programnya apa? Ini programnya itu mengajak perempuan-perempuan yang bekerja di cybersecurity, di IT, di teknologi, yang ingin masuklah ke komunitas gitu ya. Ada gitu nih, namanya komunitasnya Indonesia Women in Cybersecurity. Nah, komunitasnya ngapain aja gitu. Komunitas ini kita punya banyak program. Salah satunya adalah Cybersecurity Awareness, di mana komunitas kita itu kita ajak untuk memberi awareness lagi ke ibu-ibu, ke anak-anak gitu. Jadi kita ingin komunitas kita itu punya impact-nya gitu. Jadi mereka kita ajak, ayo kita bikin program awareness gitu. Jadi kita banyak juga mengajar ke sekolah-sekolah gitu ya, ke ibu-ibu. Nah, yang kemudian selanjutnya itu adalah mentorship, di mana kita juga ada program mentorship di Indonesia Women in Cybersecurity. Biasanya kita ajak tuh yang sudah bekerja tapi merasa kok karir saya seperti ini ya, gimana ya untuk meningkatkan karir, gimana ya untuk self development. Kita tuh ada namanya program mentorship juga. Jadi banyaklah programnya di sana. Itu 2 itu sih yang kebetulan saya pribadi memang betul-betul terjun langsung untuk membangun program itu. Gitu. Ya, luar biasa sekali Mbak Eva. Jadi bukan hanya berbisnis, tapi juga ikut kontribusi mengembangkan talent masa depan ya di cybersecurity. Iya. Dan iya, dan itu istilahnya opportunity-nya kan sudah tidak diragukan lagi gitu. Tiap tahun, bahkan kalau boleh dibilang kekurangan ya mau mencari talent itu. Nah, untuk talent-talent yang atau teman-teman yang tertarik join atau berkarir di cybersecurity itu, kira-kira setelah dia masuk perjalanan karirnya gambarannya akan seperti apa? Seperti apa? Jadi kalau saya bisa gambarkan secara sederhana ya, biasanya kan biasanya orang tuh sekolah di IT gitu ya, computer science, terus mereka suka tanya, lulus terus kemana sih kalau mau masuk ke security gitu kan? Yeah. Sebetulnya peluang di masuk ke karir cybersecurity itu tuh banyak sekali. Karena satu tadi udah disebutkan ya, bahwa ancamannya banyak gitu ya, ancaman globalnya tinggi, di Indonesia juga termasuk tinggi gitu ya. Jadi dengan ada ancaman tersebut, apalagi sekarang ada AI gitu ya. Jadi AI driven threat itu, ancaman yang menggunakan AI itu juga meningkat gitu kan. Bisa dibilang berarti kan kita butuh talent gitu ya, industri butuh talent gitu. Jadi talentnya dari mana? Ya itu dia, si talentnya bingung mencari pekerjaannya seperti apa, si industrinya juga mencari talent. Nah, sebetulnya mudah sekali. Kalau misalnya fresh graduate saja yang ingin masuk ke karir cybersecurity, itu paling gampang itu adalah memang magang. Carilah magang gitu. Yang kedua, kalau misalnya memang dia tidak di jurusan yang IT, informatika atau computer science, ambil aja kursus gitu. Kursus yang
khusus gitu. Karena apa sih kebutuhan karir di cyber security? Cyber security itu luas, tadi kan saya cerita ya. Dari mulai teknis kita ada yang paling terkenal lah pen tester gitu kan. Apalagi forensik, terus apalagi security operation, terus tapi bukan cuma itu, kita butuh compliance, governance, security governance, terus apalagi sekarang ada undang-undang pelindungan data pribadi, di mana semua perusahaan itu kan harus comply terhadap undang-undang tersebut, peraturan tersebut. Nah, untuk bisa comply itu kan pasti butuh tim kan, gitu. Nah, itu tambahan lagi butuh gitu. Jadi mungkin sarjana hukum gitu. Iya, bisa sarjana hukum. Tapi tidak hanya itu, data protection juga luas juga gitu. Jadi peluangnya banyak sekali. Bagaimana cara masuknya? Itu sebetulnya banyak caranya. Tadi salah satunya coba di magang dulu. Magang itu adalah untuk kita melihat, istilahnya nyicipin deh, oh pekerjaannya seperti ini, oh tantangannya seperti ini. Nanti diasahnya itu bisa banyak caranya. Diasahnya itu bisa namanya peer-to-peer learning, bisa juga lewat training khusus gitu ya. Jadi banyak caranya. Gitu. Jadi karena aspeknya cyber security itu pun luas gitu ya. Bahkan aspek serangan pun yang sering jebol tuh social engineering ya. Iya, itu paling banyak. Yang mana itu adalah istilahnya ilmu sosial lah. Gitu. Jadi pintu masuk untuk berkarir pun banyak ternyata. Jadi peluangnya besar kalau mau masuk, pintunya ada banyak yang bisa dicoba. Dan saran dari Mbak Eva adalah coba magang gitu kalau mau nyoba ya. Nah, mungkin ke topik utama Mbak. Jadi bicara soal kekurangan talent dan sebagainya itu mungkin kolaborasi antara kampus atau universitas dengan industri di dalam cyber security itu sepenting apa sih? Penting sekali. Tadi kan makanya saya cerita tahun 2015 itu kenapa kita punya program tersebut ya. Bootcamp dan lain-lain mensertifikasikan itu karena masih sedikit universitas yang memang memfokuskan ke cyber security. Nah, kalaupun ada, mereka tidak mencakup semuanya gitu. Nah, sementara di industri itu satu, teknologi itu cepat sekali. Teknologi cepat, terus perkembangan bisnis juga cepat juga gitu. Nah, ancaman ini kompleks sekarang gitu. Jadi perpaduan antara ini tuh sebetulnya tidak bisa hanya didapat dari kurikulum sekolah aja gitu. Makanya kolaborasi antara dunia pendidikan dengan industri itu penting sekali. Nah, saya bisa ceritakan kalau di luar negeri itu justru mereka hubungannya erat gitu antara si industri dengan perguruan tinggi atau dunia pendidikan. Kenapa? Karena dunia pendidikan itu harus mencetak orang yang sesuai dibutuhkan dan bisa langsung kerja gitu. Nah, di Indonesia ini gapnya masih besar gitu. Nah, gimana caranya supaya gap ini makin mengecil? Ya kolaborasi itu. Jadi kolaborasi itu penting. Di industri paling tahu tantangan ancaman yang paling terkini apa. Kan di dunia pendidikan belum tentu tahu itu. Iya, betul. Gitu. Sementara yang mencetak talentnya di sini gitu. Nah, di dunia industri tahu nih sekarang bisnis model seperti pandemi aja deh. Pandemi itu benar-benar ngerubah dari yang tradisional bisnisnya langsung ke digital. Itu kan merubah sekali. Nah, apa kita punya talentnya untuk siap di situ, gitu kan? Itu hal kecil yang kalau di cyber security juga sama seperti itu. Tantangannya ada AI, berarti kan threat-nya, ancamannya juga bisa jadi AI driven gitu kan? Siap nggak talentnya gitu? Udah diajarin belum di sekolah gitu? Nah, kalau tidak ada kolaborasi, saya rasa talentnya juga kasihan juga. Kita tidak akan mencetak talent yang dibutuhkan. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Iya. Gitu. Jadi ikut menjembatani adanya skill gap tadi juga. Betul. Nah, bicara soal skill gap itu, kalau dari perspektif bisnis atau dunia profesional itu
skill yang perlu dikembangkan itu mungkin boleh di-highlight beberapa skill penting. Skill, nah tadi mention kan ngomong social engineering gitu ya. Jadi sebetulnya skill yang paling penting pasti harus tahu teknis, itu sudah pasti gitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah soft skill, gitu. Kenapa? Karena di cyber security itu bukan hanya tahu bagaimana cara menyerang, bagaimana cara defense gitu ya. Tapi kita harus tahu semuanya, gitu. Maksudnya semuanya begini. Tim itu selain tahu teknis, dia juga harus tahu critical thinking, decision making gitu, yang benar, cara membuat keputusan yang benar. Kenapa? Karena kita berhubungan misalnya ada ancaman, gitu. Ada ancaman masuk, critical thinking kita harus jalan, gitu. Bukan hanya tahu teknis aja gitu, tapi kita bisa harus berpikir nih, ancaman ini akan kemana nih, gitu. Atau root cause-nya dari mana gitu. Jadi critical thinking ini harus ada. Terus kemudian kalau ada ancaman, kita harus membuat keputusan cepat. Nah, skill membuat keputusan itu saya boleh bilang di talent-talent di Indonesia itu masih kurang gitu. Karena apa? Skill decision making ini kan butuh jam terbang satu. Selain butuh jam terbang, tadi butuh training gitu. Training dengan case-case, skenario. Oh, kalau begini kita harus bagaimana gitu. Jadi harus terekspos dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu non teknis sekali. Yang terakhir adalah communication. Jadi kalau memang mau berkarir di cyber security, kuatlah skill komunikasi. Karena kita bisa teknis, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan hasilnya terhadap stakeholder di perusahaan, percuma juga. Gitu. Karena pada akhirnya cyber security itu akan tidak berdiri sendiri, kalau di perusahaan tidak berdiri sendiri, tapi harus berkolaborasi juga dengan departemen yang lain. Jadi communication skill juga penting gitu. Jadi bukan hanya teknis, tapi non teknisnya juga penting. Ya, luar biasa sekali. Saya nggak nyangka loh aspek skillnya itu ternyata seberagam itu gitu yang perlu dikembangkan gitu. Nah, ketika kita sudah masuk di industri cyber ya sebagai profesional, itu sebenarnya teknologinya pun kan berkembang seperti tadi Mbak Eva mention perkembangan AI itu ternyata berpengaruh juga di industri cyber. Adanya adversarial attack ya. Kemudian ada IoT, nanti ada IoT security. Betul. Terus terakhir ada juga quantum security gitu. Jadi keep evolving gitu. Betul. Nah, gimana seorang profesional di bidang cyber security itu bisa keep up dengan industri yang berubah? Teknologi yang cepat. Nah, kalau mau masuk di industri, saya tuh kenapa, kalau ada waktu itu ada yang nanya ke saya, kenapa sih Bu Eva mau masuk ke industri ini cyber security? Karena industri cyber security itu adalah industri yang menarik, yang kita pelajarin itu tidak akan pernah stop gitu. Jadi lifelong learning gitu. Jadi kita nggak akan stop, akan ada terus lagi yang baru gitu. Jadi kalau ada orang bilang saya bosen ada di industri security, agak aneh juga karena yang dipelajarinya banyak gitu kan. Nah, karena kita harus terus belajar kan. Nah, betul sekali, mau nggak mau harus terus belajar. Tadi ada AI, IoT, terus apalagi quantum gitu kan. Nah, ini gimana caranya ya supaya kita keep up? Nomor satu sih join komunitas. Gitu. Itu menurut saya membantu sekali. Sinexis itu kita punya banyak kegiatan gitu ya. Kegiatannya ini baik lokal, mengumpulkan banyak istilahnya komunitas-komunitas lokal, dan kita juga punya yang globalnya gitu. Nah, kalau memang tertarik dengan security, ingin upgrade knowledge atau skillnya terus-menerus, join yang kegiatan-kegiatan seperti itu, karena akan bertemu pakar-pakarnya gitu. Nah, di situ kita bisa tuh dapat istilahnya walaupun tidak full ilmunya, tapi kan
highlight-nya, glimpse-nya, oh jadi kalau kuantum tuh seperti itu gitu. Jadi itu tuh step awal gitu loh, step awal untuk kita bisa terekspos dengan hal-hal yang baru. Itu nomor 1, join komunitas. Yang kedua itu sertifikasi. Saya nggak nyebutin harus sertifikasinya internasional atau lokal, tapi cari saja. Karena apa? Karena training tersertifikasi ini menambah skill dan juga nilai tambah diri kita. Gitu. Jadi cari aja yang memang cocok dengan pekerjaannya, terus mau karirnya kemana, cari yang cocok. Itu yang terakhir itu tadi komunitas, terus kemudian training tambahan. Yang terakhir itu adalah kita mentoring, cari yang kalau di komunitas biasanya ya di komunitas saya, oh itu dia jagonya di ini nih gitu. Datengin aja, nggak usah takut. Misalnya dia jagonya, misalnya Jim Guevedi dah. Jim Guevedi itu kan udah mulai security, AI dan lain-lain. Wah saya mau belajar ya. Tanya aja, boleh nggak? Saya mau minta dimentorin gitu. Ya jawabannya bisa iya, bisa enggak gitu. Tapi minimal kita cari orang yang bisa jadi mentor kita, gitu. Yang punya pengetahuannya lebih dari kita. Itu adalah hal yang paling cepat untuk kita bisa upgrade skill atau knowledge sama karir gitu. Itu beberapa contoh lah. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan istilahnya komunitas dan mentorship tadi sih. Jadi ketika kita sudah berkarir di cybersecurity, mungkin dari pendengar ada yang sudah senior gitu, ada role-role yang bisa dimainkan untuk giving back to the communities gitu kan? Oh iya harus. Nah ini lagi, menurut saya ini opini saya ya, kita itu kan pasti harus bekerja, harus punya kehidupan lah. Tapi di sisi lain kita itu punya sisi yang istilahnya ilmu yang bisa kita bagi, gitu. Nah menurut saya, menurut opini saya juga, membagi ilmu kita kepada orang lain itu bagian dari belajar, menjadi kita lebih pintar gitu. Jadi buat yang punya pengalamannya banyak nih, yang punya istilahnya ilmunya sudah mumpuni, banyak nih adik-adik yang juga ingin belajar. Jadi kalau bisa join komunitas atau ya cari aja mana yang mau dijadiin menti gitu, dia jadi mentornya, ajarkan. Karena menurut saya kalau kita punya ilmu jangan di keep sendiri gitu, bagikanlah. Dan nggak akan berkurang ya, malah nambah. Ya. Percaya deh. Ya, terima kasih banyak Mbak Eva atas insight yang sangat berharga. Dan semoga dari sini bisa terjalin kolaborasi yang berkepanjangan gitu ya, sehingga membawa Indonesia menjadi pemimpin juga di dunia cybersecurity. Ya harus. Semoga kerjasamanya Synexis dengan ISTN ini bisa membangun banyak talent cybersecurity. Karena apa? Karena kita butuh banyak gitu, dan butuh banyak itu butuh yang bisa langsung diserap oleh industri. Itu saja. Ya, terima kasih juga untuk semua audiens tertarik membangun karir di bidang cybersecurity. Mari bergabung di program ISTN dan mulai perjalananmu sekarang. Inspiration Podcast, ilmu hari ini, sukses masa depan.